ini kita akan seru-seruan di Pulau Payung, salah satu pulau kecil di Kepulauan Seribu, yang katanya jadi surga buat mereka yang suka petualangan. Keseruan pertama yang akan aku cobain di sini adalah water sport jet ski. Suara deburnya gelombang semilir angin laut dan desir pasir putih. Tangan kanan langsung tarik gas, dan jet ski melonjak maju, membelah ombak tanpa ampun. Dan tiba-tiba, ada yang menyusul di sampingku. Satu jet ski lain melaju cepat. Ini bukan lagi perjalanan biasa. Ini balapan tanpa aturan di atas laut terbuka. Kami saling salip dan saling berteriak. Cipratan air jadi amunisi, bahkan manuver tajam jadi senjata. Aku belakangan, tapi tidak lama. Kukendarai gelombang besar untuk lompat. Dengan kecepatan tinggi, tantang diriku menekuk sudut tajam. Seolah akulah sang penguasa laut hari ini. Suatu pengalaman yang memuaskan. Masih di Pulau Payung. Kali ini aku mau ngerasain sendiri nih serunya bubuh ikan. Sekarang ini kita mau ngambil bubu. Katanya di sebelah sana ada 2 bubu. Sekaligus kita mau cek, semoga aja hasilnya nanti akan banyak. Zara, udah sampai titiknya nih. Iya, Wah. ya. Ayo bang, kita tarik bang. Awas. Karena ombaknya juga kencang banget nih. Kenceng banget. Boleh Pak. Wah. Dan ini berapa meter Pak? Sekitar 80 lah. 80 meter, talinya ini 80. Waduh. Ini dari kapan Pak taruh bubunya? Sekitar 2 hari lah. 2 hari. Ini udah mulai berat. Semoga ada ya Pak ya. Ayo, tarik lagi. Wah. Udah berat banget nih. Berat. Ada yang udah deket. Ada Bang. Ayo Pak, udah. Kita dapat hasilnya juga nih. Ada isinya. Ada berapa? Bentar. Wah, Bang, berat banget ternyata. Ternyata berat banget. Wah. Akhirnya dapat ikannya. Ikannya gede banget. Walaupun ini nggak banyak ikannya, tapi untungnya dapat ikannya ukurannya tuh yang gede. Ada 2 nih ya Bang ya. Ini ikan apa Bang nih? Kakap merah ya, wah. Masih hidup. Nah, ini pegangnya gimana? Gini. Wah, ini dia kakap merahnya. Gede banget. Selain kakap merah biasa dapat apa Bang?
kerapu tuh Dapat kerapu juga. Kaci-kaci. Ini berarti ukurannya termasuk yang gede nih ya. Nah, dari satu kumpul kita dapat 2 ikan. Kakap merah dan juga kurishi. Nah, setelah ini kita kemana nih, Kang? Oke, jadi setelah ini kita mau pindahin bumbunya, kita taruh lagi tapi di tempat yang berbeda. Awas, berat. Awas, awas. Oh, ini yang di luar sini. Iya. Oke. Nah, belum pelampung terakhir ya? Awas, awas. Nah, ini dia bendera penentu. Tanda, tanda. Masukin, Kang. Nah, kita mau pindah ke lokasi lain untuk ambil bumbu yang selanjutnya. Oke, ayo Cap, kita jalan. Let's go. Ayo, Pak. Ambil Pak, yang ini Kita Pak. ambil, Pak. Bendera kita. Sama banget nih benderanya sama kayak baju saya nih. Oren-oren ya. Boleh, boleh. Ayo, tarik Ayo, lagi. tarik, Pak. Tarik, Pak. Wah, udah makin berat nih. Biasa kalau punya bumbu kayak gini, satu orang punya berapa, Pak? minimalnya 2 Oh, paling banyak jadi satu orang tuh bisa sampai 2 atau 3 ya? Ayo, Pak. Udah kelihatan, kita tarik bareng-bareng. Iya! Berat. Wah, ada pari. Oh, dapat kakak merah ya? Wah, anak kakak merah ini. Aduh, hati-hati nih kalau pari takutnya ujungnya beracun. betul. Ikan parinya. Parinya ya, Pak. Oke. Oke. Nah, itu boleh dilihat. Iya. Mana sih durinya? Oh, ini. Nah, ini dia. Duri ikan pari yang beracun. Jadi kalau ketemu di laut nih, buat teman-teman semua harus hati-hati ya. Karena ikan pari itu punya duri yang kayak gini di bagian ekornya dan cukup beracun. Tuh, ini makanya kita potong biar nggak melukai. Oke, tadi mana Pak hasilnya Pak? Ikan cakap cakap. Ini bawahnya gimana Pak? Gini? Boleh. Dapat ikan kakap dan juga ikan pari. Wah, mantap banget Pak. Jadi ini kita simpan juga nih Pak ya. Oke, mantap. Oke, ayo Pak, kita pasang lagi. Oke. Benderanya jangan lupa. Merah. Nah, Oke, ya. Akhirnya bumbu sudah terpasang. Dan setelah ini kita masih ada kegiatan lainnya yang pastinya lebih seru dan juga menantang. Ikuti keseruannya di Plus 62 FOMO. Let's go! Setelah beraktivitas yang menguras energi, wah, apalagi kita lagi di pinggir pantai kayak gini dengan cuaca yang cerah dan cukup panas, kayaknya seru banget nih kalau kita buat minuman yang menyegarkan. Sudah ada bahan-bahannya di sini, kita akan buat banana lemonade. Wah! Banana lemonade ini cocok banget buat nemenin hari yang panas atau sekedar mood booster di sela aktivitas.
Zahra, Oke. ayo kita bagi tugas seperti biasa. Kita potong dulu ini ya. Oke, yaudah. Aku siapin ini kali ya. Esnya. Banananya boleh. Oh, banananya. Jangan lupa Bener Oke, banget. hand glove Pakai dulu. hand glove-nya. bersih. Wah, ini aku sambil potong-potong lemon buat nanti jadi perasan. Nah, ini sambil terus dihancurin. Jadi setengah kayak bubur nanti jadinya. Oh iya ya. Ya kan? Iya. Tuh, punya aku udah kayak gini nih. Lihat tekstur. Oke. Gimana nih Zara punyamu? Udah hancur belum? Sudah mulai hancur. Wih. Sekarang kita kasih es batunya. Pisang yang sudah dipotong ini ditumbuk sampai menjadi setengah halus. Lalu masukkan ke dalam gelas dan ditambahkan es secukupnya. Kayaknya makin banyak makin seger Makin ya. banyak, makin segar. Kamu nambah lagi ya? Boleh dong. Boleh. Wih. Oke, satu lagi. Emang yang paling enak kalau ngegigit es batu ya. Cukup deh kayaknya. Udah? Kamu udah cukup? Udah cukup. Sekarang kita pakein soda biar makin segernya berasa banget. Wih. Oke. Kita geser yang satu Zahra. Iya. Taruh di sini Wah. biar sama nih. Wih, bakal seger banget nih. Setelah itu masih ada lagi nih Zara. Apa tuh? Ini dia, kita tambah pakai sirup. Tuh, biar makin enak lagi kerasa manisnya. Wih. Cukup nih ya kayak segini ya? Cukup, cukup. Oke. Tambah dulu pakai perasan lemon yang barusan aku udah potong. Ini buat kamu, ini buat aku. Nah, Kita bareng-bareng kali ya. oke. Boleh. Nah, udah kayak gini. Kita tambah garnish. Zara, aku minta tolong sama kamu ya. Oke, boleh. Oke, kita kasih garnishnya pakai lemon. Wih, satu lagi. Wah, Zara. Ya, akhirnya jadi juga. Udah jadi. Kita cheers dulu. Wow. Bener-bener nyegerin, bukan main, kerasa banget ya. Seger dari lemonnya, terus juga ada manis-manisnya dari sirup. Wah, tapi kita belum nyobain yang ada banananya. Tapi kita minum dulu sekali lagi sebelum kita aduk ya. Yuk. Enak banget. Sekarang kita aduk nih. Sekaligus kayaknya kurang seger lagi nih. Jadi mau aku celupin nih lemonnya. Biar sekalian. Nah, jadi kayak gini. Tuh. Terus kita aduk-aduk. Wih. Wih. Oke. Nah, ada pisangnya kayak gini. Sekalian kita cobain. Tuh. Badan sudah segar, stamina sudah kembali. Dan setelah ini kita akan melanjutkan tantangan yang lebih seru. Ikuti di Plus62 FOMO. Let's go! Kali ini kita mau memacu adrenalin dengan bermain banana boat. Tapi sebelumnya kita harus pasang life jacket dulu. Ikuti keseruannya di Plus62 FOMO. Let's go! Nah, ini nih yang nggak boleh dilewatin kalau main ke Pulau Payung. Banana Boat. Wah, tapi seru banget. Di laut seluas ini, duduk di atas sebuah banana boat
yang ditarik kapal dengan kecepatan gila. Rasanya benar-benar nguji nyali. Gak ada sabuk pengaman, cuma pegangan karet, konsentrasi penuh, dan kepercayaan sama teman di depan. Setelah kami dijatuhkan ke laut, bukannya kapok. Kami semakin ketagihan untuk bermain banana boat ini. Gimana nih seru nih? Aduh, seru banget begitu seru banget jatuh sampai 2 kali ya. Tapi kayak rasanya mau cobain terus aja. Karena emang seseru itu rasanya, wah. Tapi yang pasti kita nggak akan cobain banana boat doang ya. Betul, kita masih cobain banyak banget water sport yang ada di sini. Ikuti Plus 62 FOMO. Let's go! Masih di Pulau Payung, tempat yang gak cuma indah tapi juga penuh dengan kejutan. Selain keindahan alamnya, di Pulau Payung ini juga terdapat spot untuk menyelam yang gak jauh dari Pulau Payung kecil. Bawah laut Pulau Payung kecil ini, wah benar-benar bening. Ikan-ikan kecil yang cantik, berenang bebas dan penuh warna. Ada ikan badut atau Nemo, dan berbagai jenis ikan karang yang lincah di antara terumbu karang. Indah banget. Aku jadi makin penasaran dengan mendekati terumbu karang. Berharap ada ikan yang bisa aku lihat lebih dekat. Dan bener aja, aku nemuin ikan Nemo. Wah, lucu banget. Ikan badut atau yang lebih dikenal dengan ikan Nemo memiliki beberapa fakta unik. Mereka semua terlahir sebagai jantan dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh betina yang dominan. Aku juga lihat di sini ada banyak terumbu karang. Tidak hanya berfungsi sebagai rumah bagi berbagai jenis ikan, terumbu karang juga memberikan pemandangan yang luar biasa indah
Apalagi ditambah dengan jernihnya laut di sini. Pulau Payung memiliki ekosistem terumbu karang yang sangat sehat dan terawat. Kita bisa melihat karang dengan berbagai bentuk dan warna, dari yang berwarna cerah hingga berwarna gelap. Semuanya menciptakan panorama bawah laut yang spektakuler. Nggak lengkap rasanya kalau free dive nggak sekalian spearfishing, alias berburu ikan dengan cara menembak di bawah laut. Tenang aja, ikan yang kita buru itu memang diizinkan kok. Spearfishing merupakan olahraga yang ramah lingkungan karena selektif dalam memilih ikan yang ditangkap. Berburu ikan dengan cara spearfishing tuh seru banget. Gak bisa buru-buru, harus tenang dan sabar. Mata harus tetap waspada mencari ikan yang sedang sembunyi. Walaupun sudah 2 kali menembak, ternyata hasilnya belum maksimal nih. Sampai akhirnya Bang Audrey. Wah, dapat ikannya. Setelah berapa kali percobaan, akhirnya dapat juga kakap merah. Walaupun ukurannya nggak terlalu besar bang ya. Tapi lumayan lah. Wah, baik clarity di bawah itu walaupun tadi agak sedikit berarus juga. Tapi ikan-ikannya semuanya kelihatan mulai dari terumbu karangnya juga semuanya cantik-cantik. Dan setelah ini masih ada petualangan yang lebih seru dan lebih menantang pastinya. Ya. Plus 60 apa bang? Let's go! sekarang kami sudah ada di tengah laut, bareng nelayan lokal yang menemani kami untuk memancing ikan dengan cara tradisional. Sekarang kita mau menikmati laut sambil memancing. Tapi kali ini cara memancingnya sedikit berbeda nih. Gimana nih Pak? Gimana Pak? Ramah lingkungan menggunakan umpan bulu ayam. Wah, ini dia. Ini ya bulu ayam. Pakai umpan bulu ayam yang masih tradisional juga ya Pak ya. Tradisional dan ramah lingkungan. Bener-bener pakai bulu ayam ya Pak ya. Coba Pak, pegang dulu Pak. Nah ini yang bakal dipakai untuk umpannya. Oh, itu buat apanya tuh Pak? Ini buat ngelilit bulu supaya jadi satu dia. Jadi kayak pakai lidi plastik gitu. Ini apa ini? Ini pakai cotton bud. Oh, cotton bud. Dipotong, terus jadi pipa kayak gini. Bentar Pak, maaf. Nah, ketarik kaki. Tuh, jadi pipa kayak gini. Terus dililit atasnya. Nanti ini ditaruh di sini. Iya, betul. Ditempelnya nanti di situ. Oke Pak, lanjut dulu Pak. Lanjut ya. Pasang satu-satu. Ya. Diikat. Lilit. Ikat lilit ini. Oh. Satu lagi. Satu lagi. Biasanya kalau satu umpan kayak gini butuh berapa bulu? Sekitar tiga Tiga atau ya? 4, paling banyak 4 lah. Oke, selesai. Jadi tuh Pak. Waktunya pun nggak perlu lama-lama, Kira-kira bentar berapa aja tuh? udah Berapa menit? jadi. Nggak Berapa ada ya tadi? berapa menit Pak. Ini kayaknya cuma semenit. Bulu ayamnya udah jadi dan sekarang aku
Aku excited banget buat nyobain gimana caranya mancing pakai bulu ayam kayak gini. Ayo Pak, langsung aja Pak. Awas, ini mana tadi kayunya? Disambungin Pak, ini. Ini sama kayak masukin jarum sama benang ya Pak ya. Terus diikat di kailnya. Oke. Diputar-putar. Ikat. Udah. Jadi. Jadi. Udah jadi. Sekarang langsung aja kita mau mancing. Oke. Oke boleh. Yang mancing, aku pegangin. Nah ini sambil kapalnya itu sambil jalan. Ayo Pak. Pak ini nggak apa-apa, nggak terlalu tenggelam Pak. Ulur aja. Oh diulur aja. Kita 10 meteran. Oke. Nanti kalau udah bilang berhenti apa ya? Kalau udah cukup. Terus masih jalan. Kelihatannya mungil banget itu bulu ayamnya di situ. Ayo terus ulur. Ulur lagi. Ulur. Cepet juga ya, lama ya. Dan kalau yang lebih enak ini. Dibiarin aja nih. Awas, awas tangannya masukin. Nah. Oke, kamu pegang ya. Udah nih. Oke. Nah, tinggal nanti kalau Kita tarik. Kalau ada ikannya kelihatan itu kita tinggal turun ini aja. Oh. Perlahan, pakai perasaan nanti kita makan. Ini berarti sambil ditarik-tarik pelan kayak gini biar menarik ikannya. Betul. Nah. Seperti ikan lari gitu, lari. Kita sambil duduk nggak apa-apa ya Pak, berarti. Jadi emang kalau mancing kayak gini butuh kesabaran yang ekstra ya Pak ya. Tuh. Wah karena emang nungguin timingnya tuh. Tuh sambil ditarik-tarik kayak gini. Wah Pak, kayaknya disambar tuh Pak. Udah datang Pak. Wah, Ikannya. wah, tarik. Wah, Tarik lagi deh. wah, Dapat ikan juga. Terlalu cukup lama akhirnya dimakan juga umpannya. Wah, Emang umpan bulu ayam dipaten. wah, paten banget kata bapaknya udah. Wah, itu ikannya udah mulai kelihatan tuh. Padahal baru apa aja jatuh? Wah, ada jatuh kayaknya. Ya, Topo di atas. wah, Buat lap. wah, ikan ini dia pada patah Pak. Wah, dapet juga ikannya. Wah, dapet juga Pak ikannya. Wih, mantap banget. Dapat ikan apa nih? Santol. Wah, mantap banget. Setelah ini masih akan berlanjut nih keseruan kita. Ikutin terus di Plus 62 Mama. Let's go! Setelah melakukan kegiatan yang beraktivitas cukup berat dan juga memacu adrenalin, sekarang kita mau memasak ikan pindang bumbu kuning. Nah, ini semua bahannya udah kita siapkan dan sekarang mau kita olah. Oke, Kamu ngapain? aku bakal potong ikan, kamu yang ulek ya. Oke. Oke, langsung kita udah aja. bagi tugas. Ikannya, gede-gede nih. Wah, oke. Ini biar aku potong-potong lagi, bumbunya biar makin meresap. Awas, loncat-loncat ya. Loncat ya. Untung bukan ikannya yang loncat. Benar. Nah, ini bumbunya udah jadi nih. Ikannya juga udah terpotong-potong, sekarang mau aku tumis bumbunya ya. Oke. Oke, kita siapkan dulu.
Ini kayaknya minyaknya udah mulai panas. Ya nih sambil nunggu minyaknya panas, sekaligus nambahin kayu nih. Ini udah selesai? Udah dong. Oke. Udah siap juga itu? Sudah. Masukin. Mau kita tumis. Wah. Wah. Gimana baunya? Kamu udah nyium belum sih aromanya nih? Udah banget. Wangi udah banget. Wah, kalau udah wangi kayak gini, kayaknya kita masukin air kali ya. Jadi bersih. Tambah lagi airnya. Nah tadi karena bumbunya itu udah dimasak, terus sekarang ditambah kuah kayak gini, biar nanti ikannya ketika dimasak tuh jadi meresap bumbunya. Airnya udah mendidih, aromanya juga udah wangi. Sekarang kita mau masukin ikannya. Ikannya dulu. Oke, kamu yang aduk ya. Saya Oke. masukin. Wah. Awas kena api. Iya. Jadi aku agak takut ya jadi. Bisa nggak? Taruh sini aja, taruh sini. Oke. Nah, ini sekarang ikannya kita masukin, sekaligus nanti ada cabe, terus daun salam juga. Nanti kita diamkan dulu sampai mendidih lagi dan bumbunya meresap, nanti akan jadi. Ikannya udah kita masukin. Nah, setelah ini kita masukin lagi cabai rawit dan juga daun salam. Kalau udah masuk semuanya, kita tutup dan tunggu sampai mendidih. Nanti ikannya akan matang dengan sendirinya. Wangi banget ya. Oke, awas. Ini asam jawa. Terus biar pedes dan Biar juga makin nikmat. berasa ya. Nah, cabenya nggak usah banyak-banyak kali ya. Pakein lada. Cukup Oke. ya. Nih aduk sedikit dan setelah ini kita tutup. Kita bakal tunggu kurang lebih 15 sampai 20 menit sampai ikannya dan bumbunya tuh meresap sempurna. Nggak sabar buat nungguin nih. Wah, ini kelihatan sih ya, asap-asapnya udah mulai keluar, tandanya udah matang. Udah ngegolak. Udah mendidih dan juga ini kuahnya udah mulai menyusut. Sekarang mau kita angkat dulu, kita pindah ke sini. Wih, awas hati-hati, bisa? Yuk, 1, 2. Wah. Wangi banget aromanya. Ini dia nih namanya Ikan pindang bumbu kuning. Sekarang kita mau pindahin dulu ke sini. Mau Ini kamu bener-bener yang masih panas nih. nyendok apa kamu pegang? Boleh. Aku pegangin ya. Kamu pegang ya. Ya. Awas. Seger banget ini. Udah jadi. Wah. Pakai kuahnya taruh di sini. Gimana kalau kita langsung cobain aja? Benar banget. Langsung Benar aja ya? kita cobain. Cheers. Cheers. Wow, Numero uno pokoknya. enak banget. Lembut banget. Benar. Bumbunya pas, kerasa meresap banget sampai ke ikannya. Terus ditambah karena dia tadi pakai cabe, itu jadi ada pedes-pedesnya juga. Enak banget sih.
Sambil menikmati ikan pindang bumbu kuah kuning ini, kita masih akan melanjutkan petualangan kita yang pastinya di tempat yang lebih seru, yang lebih adrenalin. Dan nantikan terus di Plus 62 FOMO. Let's go! Pulau Payung tuh tenang banget. Langit biru bersih, angin sepoi-sepoi, dan lautnya nyaris tanpa ombak. Bikin aku pengen ngerasain water sport paddleboard. Aku dan Zahra mencoba menyeimbangkan papan paddleboard. Agak gemetar sih. Kedengarannya santai, tapi pas ngejalanin, wow, badan harus siaga 100%. Satu kaki naik, kaki kedua mengikuti. Jangan gugup, jangan goyang, karena sedikit aja miring, langsung tiur ke air. Setelah nemu keseimbangan, aku terus mendayung. Dan kali ini, aku balapan dengan Zahra temanku. Kalau soal kompetisi, aku kompetitif. Aku nggak mau kalah. Aku semakin bersemangat mendayung paddleboard ini. Inilah petualangan laut versi berdiri. Tenang di luar, tapi deg-degan di dalam. Menguji keseimbangan, menguji fokus, dan pastinya bikin nagih. Apalagi sambil menikmati pemandangan Pulau Tidung yang cantik ini.